Gibran, kita udah jelas lah mutunya itu sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral. Bahkan kalau gampangnya ngomong, dia ini lebih parah dari bapaknya. Bapaknya 10 tahun sudah bikin kayak gitu Indonesia compang-camping. Apalagi kalau si Mimpin. Batas pengabdian tuh ada. Ketika tembakan salvo terakhir. Nah, sebelum tembakan salvo itu, seperti Pak Tri dan lain-lain karena ini purnawirawan, ya sudah. Jangan kemudian diam 1000 bahasa. Ini sudah warning karena mereka juga memikirkan bangsa ke depan. Antara udang budi sama Jokowi, karena ini anak Jokowi, ya kan? Atau dia memimpin negara. Kita yakin itu tahu, dan ini dilema karena dia punya utang budi sama Jokowi. Jadi Kita belajar dari Bung Karno, dari Pak Harto, kenegarawanannya. Akhirnya mengalah untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya kira tuntutan yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI juga gitu, berharap supaya tidak berpanjang lebar, Gibran mundur. setelah DPR kita beri masukan, DPR akan memanggil MK. Para Jenderal Purnawirawan TNI menyuarakan 8 tuntutan, salah satunya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti. Apa yang sebenarnya diinginkan para tokoh Jenderal Purnawirawan ini? Akankah tuntutan ini bergulir dan memicu perubahan yang signifikan? Open Minded akan berbincang dengan salah satu Purnawirawan Jenderal, mantan Danjen Kopassus, dan seorang pengamat militer dan politik. Sebelum kita mulai siniar Open Minded, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Sobat DN juga bisa follow Instagram kami @diskursusnetwork. Salam sehat untuk semuanya. Hari ini kita akan bersama dua narasumber utama kita. Yang pertama, Maijen TNI Purnawirawan Sunarko. Beliau adalah mantan Komandan Jenderal Kopassus dan juga jabatan terakhir beliau adalah Irjen TNI Angkatan Darat. Dan tidak hanya Pak Sunarko, kita juga akan bersama Dr. Slamet Ginting, pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Dan apa yang akan kita bahas hari ini, tentu hal yang paling hangat adalah menyangkut pernyataan dan tuntutan para purnawirawan TNI senior, ya. Apalagi di sana ada mantan Wakil Presiden Jenderal Tri Sutrisno. Tentu ini penting untuk kita gali lebih dalam apa sebenarnya yang terjadi. Yang pertama kita akan menanyakan kepada Pak Sunarko. Pak Sunarko, kalau kita lihat dari tuntutan para Jenderal Purnawirawan TNI ini ada 8. Tetapi yang kita dengar, setidaknya yang viral, itu adalah tuntutan ke-8. Yaitu tuntutan untuk, memundurkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ya. Pertanyaan awal yang ingin kita ketahui, ini sudah tahun kedua ya, hampir masuk tahun kedua. Dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kenapa baru sekarang, bukan di awal-awal dulu ya? Apa yang sebenarnya melatar belakangi apa yang terjadi nih, Pak Narko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pak Mas Aman yang saya hormati, Pak Ginting yang saya hormati. Begini, memang purnawirawan baru kemarin, tapi sebetulnya secara ya tertutup kita udah sejak awal. Dan kita juga tahu banyak pihak yang sudah mendiskusikan, memprotes tentang Wakil Presiden ini, Gibran. Ya, udah. Bahkan pernyataan itu sudah dimulai sejak akhir 2024. Yang kira-kira berarti baru beberapa bulan pasangan Prabowo Gibran itu duduk. Pasti Mas Aman dengar, banyak publik, banyak pihak, kecuali pihak dia gitu, mengatakan Gibran ini anak haram konstitusi.
Terakhir setelah dia 6 bulan kemarin, 6 bulan ya sudah kan, Iya. 6 bulan. Dia belum tahun kedua 6 bulan. Kita ngelihat lagi kualitas Gibran ini meragukan untuk bisa memimpin bangsa besar sebesar ini. Kita kalau nggak buru-buru bersuara menyampaikan masukan kepada presiden biar didengar oleh pemerintah, kita ini manusia. Kapan saja bisa dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Ya, kapan saja kita bisa sakit. Nah, kita mengkhawatirkan kalau nanti Presiden Prabowo berhalangan. Ya, berhalangan itu bisa macam-macam. Yang kemudian tugas-tugas pemerintahan ditanganin oleh Gibran. Kita udah jelas lah mutunya itu sudah nggak memenuhi persyaratan dari sisi intelektualitas, karakter, di sisi hukum, di sisi moral. Bahkan kalau gampangnya ngomong, dia ini lebih parah dari bapaknya. Bapaknya 10 tahun sudah bikin kayak gitu Indonesia compang-camping. Apalagi kalau semimpin itu. Karena itu dengan niat baik, dengan niat tulus, kita nggak punya apa-apa, memberi masukan kepada presiden. Memberikan masukan kepada presiden. Karena kita nggak bisa masuk untuk memberikan masukan secara tertutup. Makanya kita deklarasi. Berarti ada sesuatu yang di masa depan dilihat oleh para jenderal purnawirawan ini sebagai sesuatu yang penting yang harus disikapi hari ini. Betul sekali. Itu yang mendasari kita. Oke, baik, kita beralih ke Bang Slamet Ginting. Iya. Kalau melihat akumulasi yang terjadi ya pada waktu pelantikan, sepertinya ya mungkin ada gejolak-gejolak, tapi kita tidak mendengar atau melihat para jenderal purnawirawan ini punya aspirasi yang begitu luar biasa dalam konteks ini ya. Apa yang dilihat oleh Bang Slamet Ginting dalam hal ini? Kalau saya melihatnya begini ya, salah satu prinsip dalam Sabta Marga itu kan jelas dia adalah patriot yang membela kebenaran, keadilan dan kejujuran. Nah, saya melihatnya mereka sekarang sudah menjadi warga sipil. Ketika di militer mereka tidak boleh berpolitik praktis, maka politiknya adalah politik negara. Nah, saat ini sebagai purnawirawan, saya yakin itu politiknya masih politik negara, tapi sebagai warga sipil, politik praktis. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana mereka menerjemahkan demokrasi ketika sudah menjadi warga sipil. Tidak ada demokrasi di dalam militer itu katanya, tapi sesungguhnya ada. Demokrasinya adalah misalnya para asisten memberikan pendapat kepada komandan atau panglima. Itu bisa beda pendapat kan, tapi kemudian setelah diputuskan semua jalan. Nah, makanya kemudian di kalangan purnawirawan berbeda pendapat itu juga merupakan hal yang biasa menurut saya. Ini bagian dari demokrasi. Tapi ini kan orang-orang tua, orang-orang senior, pini sepuh lah seperti Pak Tri Sutrisno itu. Dia sudah selesai dengan dirinya. Saya kira ini panggilan tugas yang sudah didoktrin ketika menjadi taruna misalnya, sejak jadi taruna, bahwa politiknya itu tidak boleh meninggalkan yang namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, terutama tentu saja yang dicetuskan pada 18 Agustus 1945 itu. Jadi saya melihatnya adalah ini sebuah warning bahwa mereka akan segera batas pengabdian tuh ada. Ketika tembakan salvo terakhir. Nah, sebelum tembakan salvo itu seperti Pak Tri dan lain-lain karena ini purnawirawan, ya sudah. Jangan kemudian diam 1000 bahasa. Ini sudah warning karena mereka juga memikirkan bangsa ke depan. Bagi saya begini ya, ketika baru saja belum sampai di tahun 2025 saja, sudah muncul yang namanya Gibran 2029. Gibran untuk 2029. Jangankan tentara, kita saja udah gelisah gitu ya. Nah, saya malah salut
ketika forum purnawirawan ini berani mengemukakan itu. Civil society atau kemudian aktivis demokrasi belum terang-terangan mencantumkan ini, tapi purnawirawan sudah. Artinya kita melihat, loh, ini sesepuh kita kok berani mendahului. Artinya kegelisahannya luar biasa. Nah, mengapa ada kegelisahan? Ya tentu saja di era politik global dan kepentingan nasional, tentara ini kan salah satu institusi penjaga paham bangsa, ideologi bangsa, Pancasila. Di tengah carut-marut dunia sedang tidak baik-baik saja, apalagi Indonesia tidak baik-baik saja, saya kira ini sebuah warning dari sesepuh bahwa kita harus mendengar. Jadi bagi saya aneh kalau kemudian ada pihak yang mengkonfrontir dalam pengertian oh itu barisan sakit hati dan lain-lain. Karena saya begini lihatnya, ini di dalam tubuh mereka ini hitungan saya 300-an orang dan mereka bukan kaleng-kaleng. Apalagi ada 5 jenderal bintang 4 itu bukan kaleng-kaleng. Pengabdiannya sudah luar biasa. Pak Tri yang sudah 90 tahun pada tahun ini, saya kira menjadi simbol perlawanan seperti juga Muhammad Hatta dan juga Jenderal Ahano Sution dulu yang kemudian menggagas Posko yang ujungnya petisi 50. Jadi bagi saya ngelihatnya sama nih prinsip-prinsipnya begitu. Jadi kalau tadi disebut oleh Bang Slamet bahwa ini semacam perlawanan ya, perlawanan. Di satu sisi juga dihadapkan pada persoalan politik formal, di mana secara demokratis, proses politik formalnya sudah selesai dan kita semua menerima proses yang sudah sampai di ujung yaitu di Mahkamah Konstitusi dan pelantikan. Ya. Secara formal kan sudah selesai. Ke depan setelah tuntutan ini kan akan juga dihadapkan pada situasi politik formal di mana berhadapan dengan DPR, MPR dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang lebih dari itu adalah yang melatar belakangi ini yang tadi disebutkan oleh Pak Sunarko memang pandangan ke depan ya. Pandangan ke depan bahwa kalau ini dibiarkan sementara Pak Prabowo juga seorang purnawirawan TNI, apakah tidak mungkin Pak Prabowo juga melihat situasi ini sebenarnya sebagai seorang purnawirawan TNI? Nah, saya kira begini ya. Ini di dalam tuntutannya 8 poin itu, apalagi kemudian poin 8 dan poin-poin sebelumnya itu sebenarnya dukungan kepada Prabowo sebagai presiden. Artinya mereka sudah, saya mengartikan begini kira-kira, ini ikan sudah harus dipisahkan dari air. Nah, kira-kira begitu. Karena pemisahan antara Prabowo dengan Gibran itu masuk akal. Masuk akalnya begini. Saya kira juga ketika masih di tahun 2024 ada campaign Gibran 2029, orang juga akhirnya berpikir begini ya. MPR kita soal korupsi, kolusi, dan nepotisme sampai sekarang masih berlaku. Itu memang tidak dicantumkan di dalam poin itu. Cuma semangatnya saya kira itu mengingatkan. Kalau ini terjadi, ini kan produk dari KKN. Nepotisme politik, kemudian juga dinasti politik ini yang kita kritik itu harus kita munculkan. Bagaimana nantinya sampai ada joke, oh Gibran untuk Gibran 2029, oh Jan Etes nanti untuk 2034. Bayangkan ini negara republik gitu loh. Cacat etik yang kemudian disuarakan oleh TNI, ini kan juga sebenarnya TNI, purnawirawan TNI mengemukakan bahwa ini etika politik nggak ada di dalam kasus ini. Dan nyata bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu diadili oleh MKMK, Mahkamah Konstitusinya, pengawas Mahkamah Konstitusi dalam kaitan apa?
dalam kaitan etik dan nyatanya jelas akhirnya diturunkan dari posisi ketua MK. Artinya publik juga tahu, oh berarti memang cacat secara etik. Apa ini mau kita lanjutkan ke depan? Baik, secara latar belakang dan substansi, saya perlu konfirmasi ke Pak Sunarko nih. Apakah ini bentuk dukungan sebenarnya kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan sudah dilantik dan juga purnawirawan TNI? Sebagai bentuk dukungan bahwa Pak Prabowo sebagai presiden harus kuat dalam posisinya, dan sekaligus apakah ini sebenarnya penolakan saja terhadap wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang prosesnya kita tahu semua tadi diungkapkan oleh Pak Slamet, ataukah dua-duanya? Jadi bentuk dukungan kepada Presiden Prabowo supaya kuat, atau penolakan kepada Gibran saja, atau dua-duanya sebenarnya Pak Narko? Gini Mas Rahman, singkatnya dua-duanya. Tadi saya katakan, tadi Pak Slamet sudah jelaskan. Saya sudah sampaikan, ini anak haram konstitusi. Proses dia ditetapkan sebagai ini pun sudah dinyatakan salah. Karena yang MK menetapkan dengan ketua si Anwar Usman pamannya itu, sebetulnya Anwar Usman itu sudah harus tahu. Ada undang-undang, saya bukan lawyer, tapi saya pernah dapat penjelasan, Anwar Usman itu wajib mengundurkan diri. Kemudian MK memutuskan menurut saya keputusan yang pelanggaran berat, tapi keputusan cuma dicabut dari ketua, kemudian harusnya dia dipecat, dan keputusan yang sudah dia buat harusnya dibatalkan. Nah, jadi dia secara konstitusi, secara undang-undang, kalau Mas Aman bilang tadi sudah selesai, belum selesai, karena keputusan kemarin itu masih keputusan menurut kami itu keputusan yang salah. Tadi udah jelaskan pada Pak Slamet. Nah, itu satu. Samping itu saya kan lihat kualitas manusianya. Di samping itu, kita dulu ada reformasi di era Orde Baru karena kita menolak KKN. Tadi udah jelaskan Pak Slamet. Saat ini KKN lebih parah dari era Orde Baru. Apa butuh itu penjelasan? Nah itu. Kemudian kalau ini dikatakan, ini menurut saya Prabowo tahu. Memang dilema buat Prabowo. Dilema antara hutang budi sama Jokowi karena ini anak Jokowi, ya kan? Atau dia memimpin negara. Kita yakin itu tahu, dan ini dilema karena dia punya hutang budi sama Jokowi. Dia udah nyatakan dengan teriakannya waktu ulang tahun Gerindra. Ini kelihatan kalau dia hutang budi. Karena itu sekarang kami mau memberi dukungan. Purnawirawan itu di belakang Prabowo. Tapi negara diperbaikin. Nah ini kita masukkan saran nih untuk memperbaikinya. Jadi saya kata makanya dua-dua tanggung jawab kalau keselamatan negara ke depan kalau dipimpin hasil nepotis yang tak bermutu, ya, dan sebetulnya untuk juga mendukung Prabowo. Tapi supaya Prabowo selamat dan mengamankan negara ini yang sudah didirikan dengan susah payah dengan darah dan nyawa, tolong dengerin kita punya masukan. Jadi seperti itu. Jadi kita bukan mau, sekali lagi kalau ada yang bilang mau makar tuh yang matanya nggak tahu kemana ngelihatnya gitu kan. Nah, baik. Itu kalau posisi presiden di Indonesia ini kan luar biasa. Dia kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Ya. Dan pemimpin tertinggi. Oleh karena itu sebenarnya Presiden Prabowo punya kekuatan yang luar biasa merespon apa yang disampaikan oleh para purnawirawan TNI ya. Tetapi di sisi lain kan juga kita ketahui bahwa ada barrier dihadapkan pada proses politik formal tadi. Katakanlah misalnya di MPR, DPR. Nah, kalau Pak Narko sebagai bagian dari Forum Perwira Jenderal TNI ini melihat pintu masuknya di mana kalau misalnya proses ini dilanjutkan gitu ya. Dilihat di mana pintu masuknya? Pintu masuknya lewat DPR. Kita akan meminta waktu untuk tatap muka dengan DPR menjelaskan proses formal penetapan Gibran kemarin itu melanggar hukum. Tadi udah dijelaskan sama Pak An. Dan kami punya tim lawyer, udah nyiapkan semua data-data hukum itu. Dengan harapan setelah DPR kita beri masukan, DPR akan memanggil MK.
untuk mempertanggungjawabkan. Dan tentunya setelah itu serahkan ke MPR. Ya. Kita prosedur itu kita ketahui. Kami punya tim hukum. Oke. Bang Slamet, kalau kita melihat proses yang akan ditempuh, katakanlah melalui DPR, MPR, itu ada dua konsekuensi. Yang pertama kan kalau dari sisi hukum, ketatanegaraan, itu proses formalnya sudah selesai waktu di MK ya. Sudah ada pelantikan dan seterusnya. Kemudian ada sisi politiknya, yang kita tahu DPR, MPR sekarang seperti apa dalam konteks dukungan politik ya. Secara politik, apakah mungkin ada angin yang berbeda dengan situasi yang kita lihat saat ini ketika Jenderal Purnawirawan nantinya akan beraudiensi atau bertemu dengan DPR dalam konteks ini? Ini kan dua hal yang memang ada complicated ya secara politik formal ya. Menurut pandangan Bang Slamet seperti apa? Iya, politik itu kan sangat dinamis. Undang-Undang Dasar 1945 juga membuka celah untuk itu. Ada pintu masuk untuk memakzulkan siapapun, baik presiden maupun wakil presiden. Siapa yang pernah menyangka bahwa Presiden Soekarno dimakzulkan melalui MPRS? Siapa juga yang mengira bahwa Gus Dur dimakzulkan lewat MPR? Pak Harto tidak sampai dimakzulkan, tapi dia mundur. Berhenti. Nah, pola Pak Harto itu bisa juga menjadi jalan. Artinya Pak Harto merasa bahwa daripada pecah belah bangsa Indonesia, lebih baik saya mengundurkan diri. Bung Karno juga begitu. Kalau dia mau melawan waktu itu, dia masih bisa. Masih banyak pendukungnya. Masih banyak juga militer yang mendukungnya. Walaupun dia tahu bahwa salah satu kekuatan yang dia harapkan itu sudah hilang. Angkatan darat waktu itu cenderung berhadap-hadapan. Bung Karno juga mengalah kan artinya. Kita belajar dari Bung Karno, dari Pak Harto, kenegarawanannya. Akhirnya mengalah untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Saya kira tuntutan yang dilakukan oleh Purnawirawan TNI juga gitu. Berharap supaya tidak berpanjang lebar, Gibran mundur. Artinya secara negarawan. Karena kita tidak melihat itu pada diri bapaknya. Dia bukan sebagai lebih menonjol sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Dalam kasus Gibran, itu lebih pada kepala keluarga. Karena itu publik melihat ini tidak ada kenegarawanannya. Maka kemudian apakah ini akan dilanjutkan menjadi politik dinasti? Nah, karena itu menurut saya dinamika politik itu bisa sangat berubah. Bisa sangat berubah terkait dengan kondisi global, kondisi di dalam negeri, kemungkinan terjadinya reshuffle kabinet, kemungkinan PDIP masuk di dalam koalisi pemerintah, itu juga sangat besar. Nah, saya melihat tentunya tuntutan atau saran bisa dibilang begitu dari para sesepuh militer ini itu seperti pisau janus bagi Prabowo Subianto. Di satu sisi menjadi amunisi untuk melawan Jokowi dan keluarganya. Misalnya kalau dia harus berhadapan secara politik, tapi di sisi lain juga memang beban politik. Kalau langsung menerima para purnawirawan ini, dikesankan dia akan berhadap-hadapan langsung dengan Jokowi. Ini kan polanya juga seperti ketika dia tarik ulur untuk jumpa dengan Megawati. Akhirnya pelan-pelan dilakukan di masa bulan Syawal. Artinya apa yang salah dengan silaturahmi Lebaran? Tapi ini kan dua tokoh politik, nonsen kalau tidak bicara politik. Tapi dibilang terbuka tidak, dibilang tertutup tidak. Jadi setengah terbuka, setengah tertutup. Saya kira mengutus Wiranto juga polanya sama, artinya setengah terbuka, setengah tertutup. Jadi publik juga melihat bahwa di dalam dua pilpres sebelumnya Wiranto itu berhadapan-hadapan dengan Prabowo.
berada di pihak Jokowi. Karena itu Wiranto yang sekarang menjadi penasehat khusus bidang politik dan Hankam itu juga menjadi jalan tengah. Kita lihat bagaimana bagi saya patut diamati pada saat PPAD bertemu dengan Presiden Prabowo kemarin. Padahal sulit loh. Jangankan itu, menteri untuk bertemu presiden sulit. Berarti ada kepentingan. Nah, kepentingannya apa yang dikemukakan oleh PPAD itu kan normatif. Saya tidak yakin bahwa mereka bertentangan, cuma memang ungkapannya bahwa tidak secara organisatoris kami mendukung gitu. Tapi jangan lupa, Pak Atri kan sebagai Dewan Pembina atau Dewan Penasehat juga di PPAD. Saya kira begitu. Kita belum tahu juga Pepabri atau Legiun Veteran Republik Indonesia ini belum mengeluarkan statement. Tapi ini kan menurut saya ini hak mereka sebagai warga sipil mengingatkan apa yang salah. Jalannya menurut saya tetap ada. Walaupun misalnya sangat berliku untuk lewat proses dari DPR kemudian ke MK balik lagi, DPR bersama DPD menjadi MPR baru menuntut. Tapi kan ada jalan. Kasus Fufu Fafa juga bisa menjadi celah begitu. Artinya perbuatan tercela itu kan. Bisa saja kemudian tinggal itikat baik dari semua pihak. Apakah kemudian ini akan dibuka? Ini kan akan mempermalukan semua. Kira-kira Prabowo juga tidak ingin dipermalukan, tapi dia punya cara untuk menghadapi Jokowi. Kira-kira begitu. Sikap atau respon dari Presiden Prabowo ya, sebagai pemerintah dan juga sebagai mantan Purnawirawan Jenderal akan sangat menentukan ya. Betul. Tapi kalau kita melihat respon Presiden Prabowo dalam ini pemerintah, kita lihat beliau mengutus Jenderal Wiranto kan untuk merespon ini. Nah, dalam komunikasi politik dalam hal ini, bagi para pernawiran jenderal ini sebenarnya sinyal seperti apa nih Pak Sunarko? Apakah ini seperti pembicaraan di internal para purnawirawan jenderal sehingga istilahnya dibicarakanlah sesama keluarga purnawirawan jenderal. Jadi tidak supaya akumulasinya supaya bisa tetap terkendali. Nah, dari Forum Purnawirawan Jenderal sendiri melihatnya seperti apa ketika ternyata yang merespon melalui Pak Wiranto gitu? Ya, Wiranto sebagai penasihat khusus bidang politik dan ekonomi dan keamanan. Dan keamanan, ya mungkin saja dimintain oleh Prabowo untuk berbicara. Tapi isi penyampaian Wiranto menurut saya normatif saja. Presiden menerima, mempelajari, dan akan mencari informasi dari pihak lain. Begitu kan? Ya. Nah, gitu. Jadi ya juru bicara normatif, nggak ada. Apakah ini berarti proses itu tidak bergulir karena direspon secara normatif saja, atau sebenarnya ada proses yang bergulir juga di sisi Pak Prabowo sebagai presiden? Itu yang kami tunggu. Di sisi Pak Prabowo kami tunggu. Makanya kita berharap, ya kita nggak punya target waktu. Kita berharap pada respon. Apakah ada komunikasi? Kenapa kami berharap pada komunikasi? Karena saya lihat kemarin PPAD, perwakilan PPAD menghadap ke sana. Kalaupun tidak, kita mencoba tadi saya katakan akan membuka komunikasi dengan DPR. Demikian. Kalau tidak salah, Prabowo akan bertemu dengan teman-teman seangkatannya, lulusan Akademi Militer 1974. Artinya kan ini bergulir terus. Dia juga ingin minta pendapat temannya. Jadi menurut saya ini sudah terjadi 2 pekan. PPAD, PPAL, PPAU baru bereaksi. Kenapa tidak bereaksi secepat itu waktu itu? Kenapa menunggu 2 pekan? Ini kan menarik. Artinya mereka juga menimbang-nimbang. Saya berbicara dengan sejumlah purnawirawan bintang 3, bintang 4 begitu ya, yang tidak termasuk dalam penandatangan ini. Begitu ngelihat poin ke-8, mereka sangat setuju.
tadinya mereka ini rata-rata gini, kami ingin bicara mengingatkan Presiden Prabowo sebagai satu alma mater, itu menunggu nanti 6 bulan dan segala. Tapi tiba-tiba ada teman-temannya di bawah pimpinan Pak Tri sudah mengemukakan ini, maka dia bilang, sudah, berarti aspirasi kami sudah terwakili di situ. Itu kan menarik, bahwa yang saya ajak bicara itu bintang 3, bintang 4 ya. Artinya kalau di militer kira-kira kalau udah bintang 4 seperti dewa tanda petik gitu ya. Karena itu seperti Pak Narko kan nggak mau dibilang sebagai tokoh utama, bisa kualat karena ada bintang 3, bintang 4, apalagi ada Pak Tri gitu kan. Kira-kira begitu. Kalau melihat proses yang seolah-olah bergulir di antara para senior purnawirawan jenderal ya, direspon oleh Pak Wiranto, ini apakah bukan upaya melokalisir yang tadinya sebuah moral force dan kemudian tidak berubah menjadi kekuatan politik atau desakan politik? Ini kan komunikasinya lalu di antara para purnawirawan. Itu katakanlah kalau orang curiga bahwa ini strategi meredam, Pak Wiranto yang maju sama Menhan, katakanlah Pak Safri Samsudin ya misalnya. Nah, melihat ini seperti apa? Karena kalau melihat gulirannya sudah 2 minggu dan hanya bergulir di antara purnawirawan jenderal, ini bukankah ini sebenarnya bukan yang mungkin yang bukan diharapkan oleh para purnawirawan jenderal? Seperti apa Bang Ginting melihat? Ya ini kan semacam kalau dalam politik ada test the water ya. Ternyata bergulir terus. Kaum civil society, kemudian pegiat demokrasi, itu kan mengamati terus, berjalan. Coba kalau kita amati sekarang, hampir semua podcast bicarakan ini. Artinya bergulir. Mungkin mereka juga tidak sangka bahwa fokus media massa, termasuk juga teman-teman para podcaster gitu, fokus pada isu-isu ini. Artinya ini tidak main-main. Bahkan kalau kita lihat reaksi dari pendukung Gibran itu kan juga sangat luar biasa. Yang saya lihat akhirnya kalau kita lihat di YouTube dan lain-lain, ini kok yang komentar kayak orang-orang yang nggak paham, orang-orang tidak terdidik, jangan-jangan ini bagian dari pegiat judol begitu, yang kemudian mengomentari dan memaki-maki kan. Bayangkan orang sekali Pak Tri dimaki-maki kemudian dilecehkan, apa tidak bereaksi teman-teman militer aktif? Bereaksi. Mereka menahan diri begitu. Tapi bagi purnawirawan ini itu udah hinaan besar gitu. Artinya mereka tahu mereka sekarang berhadap-hadapan dengan anak muda yang tidak tahu sejarah, dengan kelompok yang tidak memahami bahwa ada cacat cacat konstitusi di dalam pemilihan wakil presiden tentunya. Karena kalau melihat forum ini kan memisahkan antara Prabowo dengan Gibran. Artinya dukungan terhadap Prabowo tapi tidak mendukung Gibran. Saya tanya juga termasuk Pak Narko dan lain-lain, 6 orang yang maju dalam kontestasi itu mereka tidak masalah. Artinya kalau Ganjar Mahfud memimpin tidak masalah. Anies Caimin yang akan memimpin tidak masalah. Prabowo yang memimpin tidak masalah. Cuma Gibran aja. Di antara 6 itu cuma 1 yang dipermasalahkan. Kira-kira begitu, Pak Narko ya. Kalau melihat ini ada 2 respon ya. Respon pemerintah melalui Pak Wiranto dan Menhan, tapi juga ada respon dari pendukung Gibran yang kita tahu ya responnya seperti itu. Anak-anak muda yang nggak punya pengetahuan yang cukup, bahkan kalau di medsos kita lihat ya itu buzzer aja gitu ya. Dan kemudian kita tahu itu memancing kemarahan Jenderal Gatot Nurmantio kan, yang kemudian menyatakan bahwa apa yang dikatakan itu tidak selayaknya, tidak sopan, dan akhirnya orang ini kan lalu meminta maaf di salah satu video kalau tidak salah. Nah, melihat situasi ini, respon pemerintah oke, dianggap sebagai respon normatif. Tapi respon para pendukung Gibran ini kan respon yang tidak selayaknya sebenarnya. Nah, melihat situasi ini, apakah forum purnawirawan ini akan
melanjutkan proses dengan menggalang pihak-pihak lain di luar keluarga besar Purnawirawan TNI ya, untuk melihat situasi ini secara lebih clear, jernih, supaya punya semangat yang sama. Bagaimana Pak Narko melihat ini? Saya coba menjelaskan tentang respon. Ya. Kita lihat, kita sudah dengar respon. Respon dari Pak Sutioso, Ya. respon dari Pak Hendro, respon dari Menhan, kemudian respon dari Wiranto. Dari semua, dari yang saya sebut tadi, hanya respon dari Pak Wiranto yang kelihatannya pada akhirnya akan berupaya untuk melokalisir masalah ini. Kenapa saya katakan begitu? Karena dalam penjelasan terakhir yang saya baca kemarin, Bapak Wiranto ada mengingatkan, jangan ini disikapi dengan mendukung dan menolak. Udah biarkan saja, nggak usah lagi ada yang merespon macam-macam. Jadi dari semua respon ini yang saya lihat mencoba untuk melokalisir adalah Wiranto sebagai penasihat. Jadi makanya bisa juga kalau ini betul-betul yang keinginan dari Prabowo, kelihatannya memang Prabowo juga rada resisten dengan 8 poin ini. Silakan buka lagi atau baca lagi ini penjelasan dari Wiranto. Di situ ada kalimat yang meminta untuk pihak-pihak masyarakat untuk tidak tidak pro kontra dan membicarakan masalah itu. Itu kelihatan kalau mencoba untuk melokalisir. Faktanya melebar kemana-mana. Nah, berkaitan dengan tadi ada Mas Aman bilang buzzer itu, kita biarkan aja. Rakyat udah makin pinter, rakyat udah makin terbuka ini wawasannya, komunikasi atau media sangat mudah. Dan saya dengar hari ini itu bukan upayanya ini, bukan upayanya pura-pura akan mendukung pernyataan ini. Dan kemarin saya diundang di Gedung Juang. Saya kemarin diundang di Gedung Juang. Saya juga dengan beberapa jenderal, di antara Jenderal Soeharto, Jenderal Purnomo, ada beberapa kolonel datang di situ diundang oleh TPUA, tim pembela umat dan banyak kelompok, ada emak-emak segala macam yang menyatakan mereka mendukung 8 poin pernyataan TNI. Kita nggak ada upaya. Yang di Jakarta saya diundang. Hari ini saya dengar di Magelang dan itu berkembang di mana-mana. Dan kepada para buzzer itu, ya silakan aja dia ngomong. Rakyat akan menilai dan dampak dari omongan ngaco mereka sudah terlihat. Saya nggak perlu lihat. Saya boleh sampaikan. Nah, dukungan ini Pak Narko, dukungan dari elemen-elemen lain di masyarakat selain dari di antara para purnawirawan TNI itu kira-kira akan cukup signifikan nggak untuk menggulirkan ini sebagai sesuatu, katakanlah selain gerakan moral juga menjadi gerakan politik gitu ya. Sebagaimana kita melihat sebelum ini kan ada gerakan itu Indonesia Gelap lah dan seterusnya ya, anak-anak muda. Ini kalau dari sisi amatan politik ini ada terkait nggak nanti akan terkoneksi nggak dengan gerakan-gerakan elemen masyarakat yang lain? Nah, saya lihat isu yang kemudian digulirkan terhadap saran dari para purnawirawan ini kan diidentikan dengan kudeta, akan melakukan kudeta. Nah, ini logikanya seperti apa? Kudeta itu hanya bisa dilakukan oleh militer aktif. Ya, ini kan bukan militer aktif dan tidak ada dalam sejarah Indonesia militer kita melakukan kudeta. Itu sudah diingatkan betul oleh Jenderal Besar Sudirman. Tidak ada kudeta. Ingat gak pada saat Tan Malaka itu sangat gergetan dengan Amir Sarifuddin dan juga Syahrir, kudeta Juni 1946, lalu Tan Malaka ini merasa bahwa apa yang dikemukakan oleh Jenderal Sudirman itu adalah yang menjadi pegangan dia. Artinya jangan melakukan negosiasi dengan kalangan sipil untuk kemerdekaan Indonesia. Karena perundingan dengan Belanda
pasti kita kalah karena kita dicurangi. Makanya Jenderal Sudirman juga ingin kemerdekaan itu 100%. Kan satu titik temu dengan Tan Malaka. Lalu Sudirman dituduh juga melakukan kudeta. Tapi setelah diperiksa, clear bahwa Sudirman tidak melakukan kudeta. Karena dia kemukakan terus, tidak ada kudeta untuk militer Indonesia. Jadi itu akan selalu dipegang. Nah, kudeta itu hanya bisa dilakukan oleh militer aktif, misalnya oleh pasukan pengamanan presiden. Dan itu letkol kolonel juga bisa melakukan itu, bisa pengepungan dan lain-lain. Tidak perlu harus sebesar Kodam atau Kostrat dan segala macam. Bisa dilakukan. Nah, ini apa iya ada indikasi tanda-tanda gedung atau istana wakil presiden diduduki? Kan tidak ada. Itu artinya sedang membuat isu supaya ada negative thinking, black campaign terhadap tuntutan para purnawirawan ini. Saya kira ini kalau di dalam politik ini adalah bagian dari dialektika, mengajak warga negara berdialog. Ini kondisi bangsa kita tidak baik-baik saja. Presiden Prabowo sudah uzur, kalau terjadi apa-apa, apa iya kita bisa dipimpin oleh seorang wakil presiden yang kata para jenderal itu berat bagi saya untuk tangan bergerak untuk hormat kepada wakil presiden yang bagi sebagian orang lahir dari kecacatan konstitusi. Nah, apakah akan bergulir sangat tergantung dinamika politik yang berkembang dan juga sangat tergantung sikap Prabowo kaitannya dengan hubungannya dengan Joko Widodo. Saya kira publik sudah melihat bahwa sekarang sesungguhnya sudah terjadi reshuffle kabinet tapi dengan cara-cara yang tidak terang-terangan. Misalnya bagaimana orang-orang yang di-endorse oleh Jokowi terpaksa harus digantikan oleh orang lain, tapi dengan cara bukan, ini sulitnya Prabowo di satu sisi militer, tapi di satu sisi dia sekarang sebagai aktor politik. Dia untuk mengatakan mundur kau agak berat gitu. Tapi kan sudah mengingatkan kalau memang tidak bisa bekerja sama, sebaiknya pulang saja ke rumah tidur. Itu kan sebenarnya pesan yang keras sekali dan tentu saja ini ditujukan kepada para pembantunya. Siapa para pembantu presiden? Pembantu presiden ya wakil presiden juga pembantu presiden beserta menterinya. Jadi pernyataan Prabowo itu jangan kemudian dikaitkan dengan menteri atau wakil menteri atau kepala lembaga. Ini juga diingatkan kepada wakil presiden sebagai pembantunya. Artinya kalau kau tidak bisa bekerja, kau tidur saja di rumah, pulang ke rumah tidur saja. Contoh, bagaimana mungkin seorang wakil presiden melakukan yang namanya hanya monolog gitu loh. Hanya membaca teks. Kenapa? Karena dia tidak mampu berdialog ke kampus dan lain-lain. Bagaimana kemudian para purnawirawan ini juga bisa melakukan dialog dengan wakil presiden kalau dia sendiri tidak bisa melakukan, tidak berani berdebat, tidak berani berdiskusi. Jadi ini kan sebenarnya tuntutan ini adalah dialektika dan terbiasa kita di kalangan kampus beda pendapat wajar saja. Sebagai dialektika ini kan suara para purnawirawan jenderal ini kan kalau kita lihat sekarang sudah jelas direspon ya, meskipun kita anggap responnya normatif gitu ya. Tapi rasa-rasanya kalau dibungkap apa mungkin gitu ya. Maksud saya kan kalau selama ini kan seringkali dianggap kalau nggak direspon atau dibungkam, tapi yang terjadi kan kemudian kita tahu tuh ada juga upaya-upaya pengalihan pada isu-isu yang misalnya dihadapkan pada preman misalnya ya di media sosial kan kita tahu yang memancing Pak Jenderal Gatot marah itu ya, yang mengatakan tadi Pak Tri atau juga ngatain Bang Yos gitu ya. Nah, ini kan bentuk pengalihan sebenarnya supaya isunya bukan lagi pada gerakan moral atau politik, tapi kemudian pertikaian yang remeh-temeh gitu ya. Nah, terhadap upaya-upaya ini ada langkah-langkah yang sedang disusun atau sudah dilaksanakan belum? Mungkin dari
Pak Narko dulu nanti. Mas Awan, Ya. kita nggak ada melakukan langkah-langkah untuk mengcounter orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Biarkan publik, biarkan rakyat menilai. Dan sekarang itu sudah muncul. Biarkan. Niat kita ini suci, ya, karena kita tahu Gibran tuh hasil nepotis kotor. Kita lihat aja pasangan. Dan sangat tidak bermutu. Sangat tidak, penilaian kita sangat mengkhawatirkan kalau memimpin bangsa ini. Itu aja. Dan memberi dukungan kepada Prabowo supaya berani menghadapi kelompok yang sekarang mengungkung dia. Ya, tadi saya katakan utang budi. Jadi kalau sekali lagi, kalau urusan yang enggak sepaham dengan kita, yang mengkritik dan menyerang, biarkan saja. Rakyat yang menilai, rakyat sendiri yang ngambil keputusan. Enggak perlu kita. Baik, kalau melihat respon dan kemudian yang bergulir sekarang ini, kalau Pak Narko di posisi Pak Prabowo, kira-kira apa yang akan dilakukan selain yang kemarin merespon dengan lewat Pak Wiranto dan sebagainya? Yang saya lakukan, kepentingan negara di atas segala-galanya. Jadi masukan-masukan positif ini itu yang harus dipilih. Bukan utang budinya dengan Jokowi. Saya tahu dia utang budi. Dan kemarin Pak dalam peluncuran pernyataan ini, Jenderal Fahru Roji mengatakan, Pak Prabowo, Bapak jangan terima kasih sama dia. Dia yang harus berterima kasih karena dia itu bukan memperjuangkan Bapak jadi presiden, tapi memperjuangkan anaknya untuk jadi wakil presiden, untuk melanjutkan dinasti dia. Terbaca itu. Kecuali kelompok dia enggak terbaca. Kalau kita terbaca. Sekali lagi, kalau saya Prabowo, ya saya jelas kepentingan rakyat, dan yang kita sampaikan 8 poin itu adalah kepentingan rakyat, kepentingan negara, kelangsungan negara, kemajuan negara, keamanan rakyat. Itu. Kalau secara politik dan ketatanegaraan, Bang Slamet, kalau jadi Prabowo, apa yang bisa dilakukan? Baik secara politik maupun secara ketatanegaraan. Saya kira kalau saya menjadi Prabowo, ini berandai-andai ya. Tentu saya akan hormat sekali dengan para senior. Karena ini mereka udah selesai, bukan mencari jabatan. Tidak ada nih mencari jabatan. Mencari kedudukan, mencari kekayaan. Artinya clear, ini lagi-lagi politik negara mereka. Nah, dari sisi politik praktis sudah mengingatkan. Politik praktisnya adalah bahwa ini kok ada ya peristiwa, mungkin belum pernah terjadi peristiwa pengangkatan wakil presiden sekontroversi ini. Jadi menurut saya tentu Prabowo akan berjalan dengan caranya. Mungkin caranya adalah cara-cara clandestine, tidak terbuka. Sebenarnya kalau kita mau simak pernyataan Prabowo di luar negeri begini kira-kira. Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja. Artinya Prabowo tidak percaya kepada wakil presidennya. Kok bukannya itu kan ada wapres, silakan berkoordinasi. Prabowo juga tahu ini tidak bisa diajak. Bayangkan, jangankan koordinasi, bicara pun tak bisa gitu loh. Masa iya kita menyerahkan orang yang matanya kosong, pikirannya kosong, hatinya kosong begitu loh. Ini menurut saya peringatan dari para purnawirawan ini, jangan ditabrak, jangan dibuat kontra, tapi kita ambil intisarinya, kita ambil sari-sari yang terkandung di dalamnya. Oke lah, orang berbeda pendapat pada poin 1, pada poin-poin yang lain. Oke, tapi sesungguhnya ini ada satu kesamaan. Satu kesamaannya apa? Kesamaannya kan sebenarnya seperti pada saat publik melawan Presiden Soekarno dulu. Ada tritura, 3 tuntutan rakyat. Kalau saya ini diperas sesungguhnya tritura juga. Apa itu? Kalau dulu adalah bubarkan PKI, retul kabinet atau reshuffle kabinet, dan turunkan harga. Ini sama, satu, adili Jokowi karena kasus-kasus itu tadi. Poin kedua misalnya, mendukung program-program Prabowo kecuali IKN. Nah, kemudian mendukung proyek strategis nasional kecuali PIK 2 dan juga Rempang. Kan sudah disetujui nih.
poin ketiga itu udah disetujui. Artinya Prabowo secara diam-diam sudah menjalankan permintaan ini. Cuma seperti saya bilang tadi, dilakukan secara clandestine. Hanya orang-orang yang paham bahwa Prabowo sudah menjalankan program yang diminta oleh para seniornya. Saya kira begitu. Oke, baik. Sebagai penutup, mungkin ada hal yang perlu disampaikan oleh Pak Sunarko, Majen Jenderal Purnawirawan Sunarko. Apa sebenarnya yang harus atau disikapi oleh Pak Prabowo? Nanti juga Bang Selamat, silakan Pak Sunarko. Ya, kami Forum Purnawirawan itu berharap Prabowo sebagai presiden mendengarkan suara. Ini bukan hanya suara purnawirawan, suara rakyat yang kita dapat dan kita rangkumkan. Ya. Tentunya rakyat yang menyintai NKRI yang saat ini terkooptasi oleh satu kelompok yang tidak mengendaki kehidupan bernegara yang benar, jujur, dan adil. Demokratis. Tidak. Jadi kita mengharapkan ini direspon, dan kalau memang membutuhkan penjelasan, kami bisa dipanggil untuk berkomunikasi, untuk memberikan penjelasan. Dan kami siap mendukung kalau Presiden Prabowo menghadapi kesulitan, menghadapi hambatan, menghadapi tantangan. Walaupun kami banyak yang sudah pakai tongkat. Ya, walaupun kami sudah pakai, sebagian sudah pakai tongkat. Tapi kami siap. Karena memang tidak ada istilah pensiun kecuali administrasi. Itu dari sisi sebagai prajurit yang terikat di dalam. Tapi dari sisi agama, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar seumur hidup, berhenti setelah ada tembakan salvo. Itu kewajiban, dan kami akan pertanggungjawabkan. Kami memang sedang mempertanggungjawabkan usia kami kepada Tuhan di akhirat. Baik. Kami sedang mempertanggungjawabkan usia kami di dunia ini sebelum sampai di akhirat. Itu yang sedang kami laksanakan. Baik. Terima kasih. Kalau Bang Selamat melihat sebagai closing statement, secara politik akan sampai di mana ini suara para jenderal purnawirawan ini? Begini, posisi Pak Tri Sutrisno itu ada di Legiun Veteran Republik Indonesia, ada di Popabri, ada juga di PPAD. Bahkan pernah menjadi ketua umum Popabri. Nah, beliau juga veteran Irian Barat, dia menjadi veteran segala macam. Saran saya, Prabowo temuilah Pak Tri Sutrisno. Nanti akan terbuka kemana arah dari tuntutan ini. Temui seniormu. Demikian. Ya. Kadang sejarah tidak dimulai dari istana, tapi dari suara mereka yang pernah menjaga batas negara. Kini mereka menjaga moral konstitusi. Diskusi yang berbobot dan patut diseriusi, ikuti berbagai program media sosial dan portal berita kami, karena Diskursus Network adalah media yang terverifikasi Dewan Pers. Sobat DN, silakan untuk putar kembali video ini dari awal dan komentari. Terima kasih kepada kedua narasumber dan Tabik.